pernah ketipu katanya, coba cerita pengalaman. Iya Mbah, gini Mbah. Aku awal mulai itu tahun 2019 itu ya bikin konten itu. Nah, aku kan ikut grup Facebook lah, grup Facebook YouTuber pemula itu. Nah, terus ada yang jual jasa-jasa itu loh, jual jasa subscribe, terus buat jasa view berapa ya gitu kan. Terus aku penasaran gitu loh, aku nyobain waktu itu aku nyobain yang subscribe 1.500 lah. Terus aku suruh transfer waktu itu 450.000 harga 1.500 subscribe, ya kan. Aku coba transfer, ya udah baik, kayaknya sih nggak nipu lah menurut perkiraan kan, kayaknya bener ya gitu kan. Nah terus aku transfer, kok malah WA-nya aku diblokir, terus sudah nggak ada kontak. Oh berarti ini udah penipuan. Aku udah. Nah awal mulanya gitu, makanya aku terus males, makanya aku lama nggak pernah upload video atau ini gitu kan. Iya. Makanya aku ini males ya gitu kan. Ternyata banyak penipu yang mengambil kesempatan loh buat YouTuber pemula gitu loh Mbak. Oh iya. Banyak yang mencari kesempatan gitu kan. Ini inspirasi juga ya untuk YouTuber pemula ya. Jadi kalau bisa bikin channel YouTube itu nggak usah lah namanya beli-beli ya. Jadi ngikutin alur aja lah. Ngikutin alur, subscriber nambah, jam tayang nambah. Kalau kita bikin video di YouTube, sering kita upload, pasti subscriber akan nambah terus. Nggak mungkin nggak jam tayang, pasti akan nambah. Karena apa? Karena YouTube pun membantu kita dimunculkan di beranda YouTube orang lain ya. Itu pesan Aki ya. Nggak usah lah namanya beli-beli subscriber, nggak usah beli jam tayang lah. Yang ngikutin alur aja ya. Jadi karena YouTube itu bagi Aki itu, satu itu untuk dokumentasi, kedua itu untuk promosi, ketiga itu siapa tahu kita dimonetisasi dapat penghasilan ya. Oke, pesan Aki untuk YouTuber pemula kayak Aki juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel Kiras Hitam SU ya, nggak apa-apa ya. Ini Aki kedatangan tamu ya. Dan tamu ini juragan, sebenarnya ini juragan pecel lele gitu. Alhamdulillah ngirim pecel lele hari ini ya. Dan beliau ini kepingin punya channel YouTube, cuman kepingin nanya-nanya ya. Silahkan mau nanya apa? Iya ini Mbah mau nanya apa? Mbah ya. Nyelukin Mbah. Nyelukin Mbah deh. Awal mulane YouTuber ki priwe ngono lho. Iya. Ana sih grogi maklum ya. Jadi dulu itu Aki ini merantau ke Kalimantan ya. Dulunya itu Aki itu nggak tahu ya, YouTube itu menghasilkan. Sebenarnya Aki dulu itu seringnya mijet like di Facebook ya. Terus kebetulan Aki dulu mijet di kontrakan di Tanjung Redep di Kalimantan, itu ketemu orang Cilacap ya. Terus Aki itu dibikinin akun YouTube. Tepatnya video pertama Aki itu dulu 2019 awal April ya. Itu ulang tahunnya Aki persis tanggal 1 Aki bikin video pertama kali ya. Dan Aki ini kontennya sebenarnya pijet tradisional, tapi karena hobinya mancing jala jadi campur-campur ya.
Dan tujuan Aki ini bikin video sebenarnya dulu itu nggak tahu menghasilkan ya. Yang satu itu ya untuk promosi, yang kedua itu ya dokumentasi, yang ketiga siapa tahu di monet ya, dapat penghasilan ya, kayak gitu Mas. Oh iya. Berarti nggak belajar dulu atau gimana itu Pak? Aki ini orangnya sebenarnya pegang HP Android aja itu tahun 2018 bulan September lah. Itu aja belum apa namanya itulah, masih jadul lah ya, nggak tahu itu YouTube itu menghasilkan, itu nggak tahu kayak gitu. Enggak, maksudnya belajar mijetnya gitu loh. Oh, kalau belajar mijet sih Aki itu dari kecil udah bisa mijet, cuman untuk yang ditekunin itu di Kalimantan ya, itu sampai sekarang pekerjaannya Aki hanya mijet. Kalau dulu serabutan, supir bis iya, supir mikro iya, dagang fried chicken iya, dagang pecel lele pun pernah juga. Ini juga dagang pecel lele ya. Berarti saingannya gitu. Pernah juga di depan Kecamatan Rawalo dulu. Oh, pernah di situ ya? Ya, oh, pernah juga. Malah tahu. Jualan pecel lele, jualan fried chicken itu di depan Fakih ya, minimarket Fakih itu sekitar 3 tahun. Iya. Nah, kalau Aki seneng jualan juga, cuman nggak ada yang ditekunin. Boleh, nanti bisa tuker-tuker pengalaman. Iya. Nah, terus apa rencananya itu gimana Mbak? Maksudnya pijetnya maksudnya di ini atau mau usaha kuliner atau gimana itu Mbak? Kalau sekarang sih, untuk sekarang ya, untuk di Jawa ini Aki masih serabutan juga, belum pasang plakat ya, karena Aki ini rumah tangganya pun juga belum apa namanya, masih belum mapan lah ibaratnya ya. Jadi untuk ini kemungkinan untuk kedepannya sih kepingin buka praktek, pasang plakat, nggak tahu di rumah ataupun sewa, nggak tahu juga ya. Untuk saat ini hanya yang tahu-tahu aja lah, yang pijet kaki ya. Alhamdulillah tetangga-tetangga pun udah pada tahu, yang pernah ngalamin pijet kaki pun pada pijat lagi, berarti cocok, karena pijet itu cocok-cocokan. Iya, benar. Terus resepnya tuh kalau misalnya mijet kalau sama ibu-ibu atau perempuan itu gimana itu Mbak, perasaannya Mbak? Alhamdulillah Aki ini udah profesional. Kalau dibilang di Bero ya, khususnya di Kalimantan itu Aki ini mijet emang nggak pilih-pilih ya, nggak perempuan, nggak laki-laki, enggak. Ini alhamdulillah sudah profesional lah, bisa dijamin. Karena banyak juga tukang pijet yang modus-modus katanya. Kalau iya, kebanyakan kalau mijet perempuan banyakan modus lah. Iya. Alhamdulillah untuk saat ini yang dipijet sama Aki pun mengatakan Aki udah profesional lah untuk memijat perempuan. Intinya aman lah ya Mbak ya? Aman. Terus kalau mijet itu apa namanya sih, kayak tarif atau hitungannya itu gimana itu Mbak? Enggak, kalau Aki ini pemijatannya ya tahu loh, biar pada tahu. Bertarif ya. Oh iya. Seikhlasnya aja lah. Tapi kalau bahasa di Kalimantan, orang Kalimantan itu nggak tahu seikhlasnya. Kayak gitu kalau di Kalimantan. Cuman Aki nggak pernah najat lah ibaratnya. Kalau ditanya pun seikhlasnya. Kalau orang nggak tahu seikhlasnya ya silahkan mau ngasih berapa, kayak gitu ibaratnya. Kalau di Jawa kemungkinan banyak kan ya seikhlasnya tahu lah ibaratnya, ya bertarif lah ibaratnya kayak gitu. Masalahnya dulu kalau waktu di Kalimantan itu berarti ini sama orang-orang ini ya Dayak ya, itu gimana itu belajarnya tuh gimana? Ya, alhamdulillah pasien Aki pun banyak orang Dayak juga, baik yang di video maupun nggak di video ya. Nah gitu. Masalahnya kan kalau namanya di kampung biasanya kan, apalagi kalau pas perempuan itu biasanya kan kalau di video itu biasanya nggak mau ya Mbak ya? Ya kita kebanyakan ya? Iya. Jadi kita ditawarin ya, kita nawarin, nggak boleh memaksa juga ya. Jadi
karena itu hak mereka ya. Jadi yang mau aja lah, ibaratnya yang mau di video ya mau, kadang enggak ya enggak apa-apa, kayak gitu aja. Jadi enggak memaksa pijet kaki harus di video itu, enggak. Gitu enggak ya gitu. Itu kalau misalnya kalau yang perempuan itu sama suaminya atau gimana itu? Banyak lah, banyak ada suaminya juga banyak ya. Banyak yang ada suaminya ya. Kalau di video itu, kalau di Kalimantan enggak susah sih ibaratnya, kalau kita mau bilang mau Pak di video kayak gitu kan. Boleh nggak apa-apa ini. Kalau di kampungan susah harus izin lah ibaratnya. Kalau di Jawa mau nawarin nggak enak. Iya, mesti kalau di Jawa. Ya, rikuh alias minder. Nah, takutnya kan biasanya takutnya nanti ini gitu kan biasanya kalau di Jawa. Nah, gitu. Nah, terus kalau boleh tahu itu sejarah awal mulanya buka di sini loh, maksudnya di Rawalo itu awal mulanya itu gimana, Mbak? Di Rawalo itu sebenarnya dari pertama dulu, loh. Ya, dari dulu aku udah bisa mijet, dulu suka pijet-pijetan sama teman, terus Aki pernah hidup di pengobatan alternatif juga. Tepatnya di Jakarta, yaitu di Yayasan Padepokan Abah Anom, itu gratis tis ya. Sekarang kemungkinan tempatnya di Jakarta Pusat, di daerah Salemba ya. Bisa buka di Facebook ya. Nama Facebooknya itu Yayasan Padepokan Abah Anom, itu pengobatan alternatif gratis tis. Dan alhamdulillah yang ngikutin ini hampir sembuh ya, karena semua pentalan rumah sakit Cipto yang udah divonis pun berobat di situ sembuh. Itu gratis itu, Mbak? Gratis tis di Jakarta itu. Nyampe sekarang. Jadi Nyampe siapa sekarang. Yang di daerah Jakarta yang mau berobat, mau berkunjung, cari aja di Google ataupun di Facebook. Alamatnya tinggal ketik aja Yayasan Padepokan Abah Anom ya. Itu langsung. Kayaknya sekarang di daerah Salemba situ, Jakarta Pusat ya. Dekat Cempaka Putih situ ya, karena Aki juga udah lama nggak ke Jakarta, nggak pernah silaturahmi juga. Aku dulu pernah di Jakarta di ini Mbah di Senen. Aku buka channel dulu pertama di Senen dulu. Senen pun dekat sama aku. Anakku pun di Sunter Muara. Oh, Sunter. Karena istrinya Aki yang pertama itu di Sunter Muara. Loh, istrinya berapa, Mbak? Alhamdulillah udah 2 kali menikah. Udah 2 kali menikah. Udah 2 kali menikah, terus sekarang sendiri lagi. Oh, sendiri lagi. Sendirian. Aduh, berarti mau 3 ya? Iya. Mas Mariono ya? Mas Rino ya? Iya. Nama channelnya apa? Nama channelnya Rino 79 Mat. Rino 79 Mat. Iya, jangan lupa ditengok, di like, di komen, dan di subscribe ya. Channelnya Mas Rino 79 Mat. Iya. Iya, ini kan aku tentang apa, Mas? Aku ini lagi nyari-nyari ini dulu, solusi dulu. Iya. Makanya aku lagi berkunjung ke mbahnya kan, maksudnya biar tahu gimana cara bikin YouTube. Aku bikin YouTube dari tahun 2019. Subscribe-nya itu nggak naik gitu. Itu kenapa gitu? Berapa video itu? Ya baru 4 sih, baru 4. Jadi kayak gini ya, pengalamannya Aki itu bikin video itu dulu itu di Kalimantan itu Aki kayak makan ya. Oh, senang banget Pak. Pertama bikin duit berarti di Kalimantan. Di Kalimantan. Oh. Jadi Aki itu nggak tahu YouTube menghasilkan itu, nggak tahu video di upload di YouTube. Jadi Aki pertama itu bikin video itu kayak sama aja makan, seneng banget, hobi banget dulu ya. Jadi tujuan Aki itu untuk promosi lah ya. Pertama itu untuk promosi. Jadi dulu bikin YouTube itu, jadi orang yang mau pijet itu buka di Google ya, di daerah Kalimantan Timur, khususnya di Bero ya, yang pada nginap di Hotel Palmi, di Hotel Segah, di hotel eksklusif, tinggal ketik aja cari tukang pijet di Bero, itu pasti muncul.
channelnya Aki pasti muncul, baik di Facebook maupun baik di YouTube ya. Itu tinggal diketik di Google aja langsung muncul. Jadi tujuan Aki itu dulu kayak gitu, nggak taunya alhamdulillah menghasilkan karena udah kerja sama partner YouTube yaitu iklan ya kayak gitu. Lama berarti Mbah. Jadi alhamdulillah Aki dulu nggak begitu lama sih bikin video, kayaknya nggak nyampe 6 bulan sudah dimonet. Wos hebat, 6 bulan ya. Udah dimonetisasi ya, udah kerja sama partner YouTube ya. Jadi Aki, pengalaman Aki ini bikin video tiap hari itu ngupload bisa 3 kali, kadang 4 kali. Satu hari. Dan Aki nguploadnya itu malam karena di Kalimantan itu apa namanya sinyalnya kalau siang agak susah ya. Jadi Aki ngupload kadang nyampe pagi itu nggak tidur. Jadi harus perjuangan ya, penuh dengan perjuangan. Bikin channel YouTube itu nggak segampang. Ibaratnya apa namanya bikin langsung masuk iklan sebelum 2017 kemungkinan ya itu masih gampang. Bikin channel YouTube langsung kerjasama sama partner YouTube, iklan masuk iklan dapat penghasilan ya. Tapi begitu 2018 sampai 2019 lah kesini harus mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah gitu peraturannya udah ganti lagi gitu. Jadi Aki ini sama aja makan dulu. Kalau bikin video itu apa namanya kayak makan 3 kali, 4 kali kayak gitu. Dalam satu hari itu Mbah? Iya, tiap pagi, nyampe malam, nyampe pagi, Aki itu nggak pernah tidur. Kayaknya bisa 3 bulan ya. Dan paketan data itu nggak terhitung. Aki dulu itu di sana itu pakai Simpati ya, paling bagus dulu Simpati. Kalau sekarang Simpati di sini lumayan jelek ya. Iya, Simpati jelek. Iya, di Rawalo kecamatan ini sudah 2 tahun ini internetnya Simpati khususnya jelek, kurang bagus ya. Aki pun pakai M3 juga. Nah, terus nggak dipikir lah. Aki dulu itu pasang wifi juga, beli paket data juga. Sebulan itu Aki bisa menghabiskan uang buat wifi sama data itu sekitar 1 juta. Oh, pengorbanan Satu luar bulan biasa. itu sekitar 1 juta itu di Kalimantan buat data sama bayar wifi. Wifi itu 350. 600 ribunya itu aku pakai data. Seminggu itu Aki beli yang 150, belinya pun ke Jawa, ke Purwokerto dulu. Oh iya? Dapat iya 25 GB kalau nggak salah dulu. Gitu. Kayak gitu. Jadi perjuangan ya. Perjuangan bikin channel YouTube itu akhirnya sampai sekarang pun Aki jarang tidur sampai pagi. Itu kenapa Pak? Baik video nggak video ya. Kata orang Jawa, Aki ini baru bisa prihatin lah, prihatin melek. Cerita orang Jawa ya prihatin lah. Prihatin melek. Iya, prihatin melek. Oh, berarti nggak segampang ya gitu ya Mbak? Iya, tapi pengalaman Aki habis bikin video dulu, Aki share ke Facebook, share ke WA teman-teman kita. Nomor 1 itu Facebook ya, pertemanan Facebook itu habisin. Habis ngupload video, share ke Facebook, Instagram baru-baru juga, sekarang Aki juga nggak pakai Instagram ya. Pokoknya share ke media sosial, pengalaman Aki kayak gitu. Tiap habis bikin video kita share ke Facebook, kayak gitu. Ya, terus pertama kali channelnya di monet sama YouTube itu gimana itu Mbak? Awal mulanya itu Mbak? Ya itu kan dapat email ya. Oh, dapat email. Jadi semua melalui email, semuanya melalui email. Terus Aki kan awam juga, nggak tahu HP ya, nggak pintar juga. Ya cari-cari teman, kalau dapat email kadang nggak bisa terjemahkan, ya cari-cari teman. Ya gitu, cari-cari teman, bantuan teman. Kalau dulu udah ini berarti udah yang 1000 subscribe sama 4000 jam tayang waktu Mbak. Iya, itu. Oh, sama berarti. Terus gimana? Ya itu langsung dapat email ya.
Selamat Anda disetujui kerjasama sama partner YouTube iklan, masuk iklan disetujui kayak gitu. Pertama dapat gaji itu berapa, Mbak? Aku dapat gaji itu dulu 3.500.000. Itu pertama. Pertama. Gede ya? Iya. Kedua, bulan kedua itu 5.500.000 dulu. Itu padahal berapa subscribe itu yang itu? Jadi subscribe banyak, enggaknya itu tergantung penonton juga sih ya. Walaupun subscribernya banyak pun enggak pengaruh lah, tergantung view-nya banyak yang nonton kayak gitu. Makanya orang yang bikin video sebenarnya aku udah tahu kita harus tiap hari lah minimal seminggu 2 kali apa seminggu sekali ngupload video itu untuk. Itu dihitungnya dari 1 bulan atau 1 bulan? Oh 1 bulan. Iya 1 bulan sekali. Jadi ntar masuk ke saldo itu tanggal 10 ya. Terus pencairan itu tanggal 21. Tanggal 21 itu kalau bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu tanggal 22 itu sudah bisa dicairkan dan minimal itu 1.300.000 yang bisa diambil. Itu langsung di ini berarti di apa transfer ke ya, rekening? Langsung transfer ke rekening. Kan ntar kalau udah di monet kan kita harus mengajukan nomor HP, alamat. Kalau udah dapat Google AdSense kita masukkan nomor PIN, sudah daftar, sudah masuk kayak gitu. Lah kalau misalnya subscribe-nya sedikit tapi view-nya banyak itu gimana, Mbak? Bisa nggak kayaknya di monet? Itu ya kalau monet kan aku bilang subscriber sekarang minimal itu 1.000 ya. 1.000 subscriber. Kedua itu 4.000 jam tayang. Persyaratan dari YouTube itu. Kalau apa misalnya jam tayangnya lebih, misalnya nyampe 1 juta misalnya gitu, tapi subscribernya cuman misalnya berapa 200 atau 300 900 itu gimana itu? Belum juga. Oh belum juga ya. Iya. Cuman mungkin nanti kalau pas sudah 1.000 mungkin jam tayangnya langsung dapatnya gede kali ya, Mbak ya? Iya, kemungkinan karena view-nya udah banyak. Gitu. Ya kan kebanyakan kata-kata yang YouTube sekarang kan kebanyakan bilangnya loh nggak ada ininya, ngomong subscribernya misalnya 2.000 aja paling dapatnya 100.000 bulan, 200.000 gitu. Bener nggak sih, Mbak? Apa? Misalnya kan kebanyakan kan teman-teman yang lagi pada belajar YouTube kan udah di monet gitu, udah disetujui, terus giliran dapat gaji paling 200.000 gitu. Itu nggak masalah sebenarnya sih, karena kemungkinan kan kontennya tergantung bikin videonya dia nguploadnya. Kemungkinan jarang upload kayak gitu. Aki pun kalau lagi sering upload pun pendapatannya naik. Oh iya? Iya, kadang ya dapat 3 bulan sekali 1.500.000 ya. Pernah kayak gitu. Jadi nggak tergantung. Berarti nggak subscribernya banyak. Oh gitu ya. Iya, subscribernya banyak, penghasilannya banyak. Itu enggak, bagi aku enggak menjamin ya. Nomor 1 itu penonton lah, view-nya banyak, yang nonton banyak kayak gitu. Lah kalau view-nya banyak kayak gitu, terus misalnya 1 bulan tapi nggak update video, terus dapat gaji atau enggak itu? Dapat gaji. Oh dapat gaji juga. Dapet, iya, ntar kan masuk rekening kita. Ntar kalau sudah mencapai 1.300.000 bisa diambil. Oh, gitu. berarti biarpun misalnya 1 bulan nggak upload video itu tetap dapat gaji ya? Tetap dapat gaji. Cuman kalau bisa itu ya harus bikin video terus biar penontonnya banyak, terus YouTube pun membantu kalau kita sering upload ntar dimunculin di beranda orang. Oh, jadi kayak gitu. Semakin banyak video itu YouTube pun membantu dimunculkan di berandanya orang lain. Jadi kalau kita buka YouTube kadang-kadang masuk channelnya sampean karena videonya banyak kayak gitu.
Tapi sekarang kebanyakan YouTube sekarang pada lewat Facebook, Mbak. Malah rame. Iya. Mbaknya pakai gitu nggak? Ada juga, Aki juga sebenarnya udah disetujui sebenarnya kerjasama sama iklan di Facebook namanya Pijat dan Hobi. Oh. Di video Facebook ya. Emang daftarnya gimana itu, Mbak? Itu daftar juga daftar sama juga. aja kayak YouTube ya. Oh. Itu rame, malah Itu lagi rame. ya, itu dapat penghasilan juga. Cuman itu minimal 10.000 pengikut aja. Oh. 10.000 pengikut. 10.000 pengikut terus? Udah kerjasama. Udah memenuhi syarat. Persyaratannya kayaknya kalau nggak salah di Facebook, video di Facebook itu 10.000 pengikut. Oh iya. Lebih mudah sih sebenarnya. Tapi rame loh, masalahnya Iya. bayang kalau buka Facebook nyarinya yang video itu. Iya. Oke lah, Mbah. Terima kasih atas penjelasannya Iya. dan ngobrol-ngobrolnya di hari ini. Iya. Ya, Iya. mungkin kapan-kapan bisa disambung lagi. Nah, masalahnya banyak kan mungkin mau istirahat atau gimana, atau ya nggak tahu nanti. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini jadi ini nanya-nanya ya sebenarnya cara bikin YouTube itu gimana? Kenapa aku dari 2019 bikin channel YouTube, videonya cuma 4. Aku tengokin ya, kok subscribernya nggak naik-naik, Mbah, kenapa ya gitu ya. Jadi untuk penyemangat YouTuber pemula ya, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Satu, semangat bikin konten harus minimal sehari sekali ataupun seminggu 3 kali ataupun 2 hari sekali harus bikin konten. Dan jangan lupa juga di share ya ke media sosial lain, itu banyak, ada di Facebook, ada Instagram, ada grup WA, ada teman-teman kita kayak gitu ya gitu. Oke, sukses juga untuk YouTuber pemula, karena Aki pun juga YouTuber pemula sebenarnya, belum lama juga ya, baru jalan 2 tahun lebih lah, 3 tahunan lah kurang ya. Oke, selamat malam, aku ucapkan salam sehat selalu. Akhiri wali taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.